Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati serta semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, apa yang kita lihat dan kita rasakan saat ini adalah berkembangnya dakwah sunnah, dakwah bermanhaj salaf, atau yang orang-orang aswaja katakan wahabi. Nah, itu teman-teman, berkembangnya dakwah sunnah atau dakwah salaf ini tidak lepas dari karena para ustadz, para astadis, para guru-guru kita menyampaikan hanya apa yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurangi. Itulah menjadi pertimbangan atau menjadi timbangan hati nurani kita ini selaku manusia mau menerima dakwah yang hak ini. Dan itu bukan berarti tanpa halangan. Teman-teman, kita sudah tahu berbagai macam halangan, penolakan dari para ustadz-ustadz salafi atau ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf ini di mana-mana. Apalagi yang terkenal kemarin itu adalah Ustadz Khalid Basalamah, atau yang dulunya adalah dulu Ustadz Firanda, Ustadz Farhan, dan ustadz-ustadz yang lain. Tapi semakin dihalangi, anehnya teman-teman, dakwah ini kok semakin berkembang. Ini adalah biiznillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menurut Ustadz Aspri, salah seorang ustadz di Pekanbaru, berkembangnya dakwah sunnah ini ada beberapa penyebabnya. Mari kita simak penyebab berkembangnya dakwah sunnah ini dari beliau, berikut tayangannya. Kita bisa bayangkan sekarang ini, di antara penyebab sebagian dakwah sekarang menjadi sorotan karena tidak semakin berkurang. Karena dakwah bukan dakwah yang ditegakkan, bukan mengajak kepada pribadi, bukan mengajak kepada yayasan, bukan mengajak kepada organisasi, bukan membawa bendera. Tidak ada pemimpin. Ini yang menyentuh masyarakat. Kita mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Kita mengajak agar orang beribadah hanya kepada Allah, agar orang beribadah hanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu saja. Mau dia kenal kita atau tidak, silahkan. Mau dia membantu kita, silahkan. Masjid-masjid kita terbuka. Tetapi ternyata semakin hari semakin banyak orang yang terpengaruh, semakin banyak orang yang meninggalkan pengajian-pengajian yang lama. Dan kita bukan menghasut, kita bukan menyebut individu, kita juga tidak menyerang tokoh-tokoh. Si fulan ini jangan ikut kajiannya, yayasan ini jangan ikuti, organisasi ini jangan tinggalkan. Tidak ada dakwah kita menyebutkan itu. Dan kita hanya mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah Nabi, mengajak agar orang takut kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, memperbaiki akhlaknya, merangkul semua orang agar menampilkan Islam dalam kehidupannya, agar tampak Islam dalam kehidupan masyarakat, menyerang praktek riba, menyerang kecurangan dalam jual beli, kezaliman, dan mengajak bersatu, menjelaskan pilar-pilar ahlu sunnah berhubungan dengan ketaatan kepada pemerintah, bukan mengambil hati pemerintah agar patuh, agar menyayangi kita. Tidak, inilah agama, bukan mengambil muka. Ini yang semakin membuat orang khawatir, apalagi kalau sudah banyak melihat kajian-kajian, berkumpul orang banyak. Ini orang khawatir ini akan menyusun kekuatan, akan memecah belah umat, mengkafirkan umat, mengatakan semua orang sesat. Mana ada kita mengatakan semua? Kita yang jelaskan ada dalil, yang kita jelaskan dalil. Dan ini yang kita ambil kesimpulannya dari kisah ungkapan orang Quraisy ketika berhadapan dengan Nabi SAW. Wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum. Dan mereka terperanjat ketika datang seorang pemberi peringatan yang berasal dari kelompok mereka, dari golongan mereka.
dari keturunan orang-orang kabilah yang mereka hormati. Mereka segani, kabilah Quraisy, Banu Hashim. Ini yang maksud dengan minhum. Lalu ketika mereka khawatir, tidak ada cara. Dengan alasan, tidak mungkin mereka bisa menyampaikan alasan yang mematahkan Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak punya senjata kecuali hanya menuduh, dan ini senjata musuh Islam. Memberikan tuduhan-tuduhan agar orang antipati dengan dakwah benar, dakwah kebenaran. Dan ini sampai hari kiamat. Bukan kita kan katakan hari ini saja, tetapi ini sampai hari kiamat. Ya, Masya Allah teman-teman, itulah uraian dari Ustadz Aspri Rahmat Azai yang menjelaskan apa penyebab dakwah sunnah, dakwah manhaj salaf ini terus berkembang. Rupanya penyebabnya tadi sudah diuraikan, silakan disimak tadi ya. Dan dakwah ini tidak mengajak kepada warna bendera, mengajak pada golongan. Dakwah ini hanya mengajak kepada Allah dan Rasulnya, dakwah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu saja, tidak menambah dan tidak mengurangi. Dakwah yang seperti yang dibawakan oleh para nabi-nabi. Makanya dakwah ini diterima oleh hati nurani, dan tidak dakwah yang mencemarkan antara syariat dengan segala macam khurafat. Inilah dakwah yang hak, insyaallah. Dan teman-teman, insya Allah akan terus berkembang sampai akhir zaman. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.